Bab 137. Satu kata berharga puluhan juta. Lampard Lee hanya seorang petugas keamanan biasa, dia sama sekali bukan lawan dari pengawal keluarga Wei. Tinjuannya hanya membuat pengawal sedikit meringkuk tubuhnya saja, namun satu tinjuan dari lawannya dapat membuat dia langsung terkapar di atas lantai. Kemampuan mereka berdua sepenuhnya tidak setara. Saat ini pengawal keluarga Wei melesatkan tinjuan dengan sepenuh tenaga. Jika tinjuan tersebut menghantam pelipisnya, maka dia pasti akan pingsan, lalu terluka berat, bahkan mungkin meninggal. Namun meskipun seperti itu, Lampard Lee sama sekali tidak takut. Kedua tatapanannya melotot dengan besar, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menghadangnya. Duang. Di waktu yang sama, sesosok bayangan hitam melesat, kecepatannya seperti kilat. Siapa itu? Ekspresi Korondo Wei berubah. Daf. Di saat Korondo Wei menyadari ada petarung hebat yang melesat, pengawalnya sudah seperti bola karet yang terhempas terbang. Kemudian pengawal dari keluarga Wei langsung terhempas keluar dari gerbang utama, lalu menabrak kaca penghadang hingga pecah, kemudian terbanting di luar tempat permandian Sungai Kuning. Dia sekarat, berbaring di atas pecahan kaca, dan sudah pingsan. Semua orang tercengang, memandangi sosok kekar yang tidak tahu kapan muncul di tempat permandian Sungai Kuning. Setelah memukuli orang, dia ternyata kembali ke belakang Jerry yang seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga saat ini, semua orang baru tahu, pria muda yang kekar ini adalah anggota dari Jerry Yang. Ketika Andre Wang melihat pemuda kekar tersebut, wajahnya masih sedikit terkejut. Dahulu saat pertama kali bertemu dengan Jerry Yang di Nightlight, pengikutnya itu adalah pemuda kekar yang ini. Pria kekar ini bukan orang lain, dia adalah Charles Ma. Dia baru saja tiba di tempat permandian Sungai Kuning, kebetulan melihat pengawal keluarga Wei yang ingin menyerang Lampard Lee, jadi dia langsung mengatasi masalah ini. Saat ini ekspresi Korondo Wei terlihat tertekan. Jerry yang sebelumnya sudah dapat membuat Andre Wang menjadi pengikutnya, namun sekarang ternyata muncul seorang petarung yang begitu hebat lagi. Pemuda yang seperti ini, bagaimana mungkin hanya seseorang yang biasa. Lampard Lee memandangi Charles Ma yang berdiri di belakang Jerry Yang, kemudian melihat lagi pengawal keluarga Wei yang sedang sekarat di luar sana. Tanpa sadar dia menelan air liurnya. Pintu kaca dari tempat permandian Sungai Kuning, dan juga mengenai pengawalmu yang melukai anggotaku. Aku hitung 10 juta saja, dalam waktu 10 menit cepat lunasi, dengan itu aku akan membiarkan kamu pergi. Suara Jerry yang memecahkan keheningan, hanya saja ucapannya ini membuat orang-orang yang baru merasa tenang, saat ini menjadi tidak dapat tenang lagi. Andre Wang terkejut, lalu berkata di dalam hati tuan yang memang hebat, baru saja dia memukuli anggota dari keluarga Wang, dan ternyata sekarang ingin meminta uang kompensasi. Korondo Wei saat ini juga tercengang, dia tahu Jerry yang tidak biasa, namun dia tidak dapat menerima penindasan seperti ini, sehingga saat ini tatapannya mulai menjadi dingin. Pengawalku telah kamu lukai, kerusakan pintu kaca juga karena kesalahan kalian sendiri, tetapi kamu ternyata ingin meminta 10 juta padaku, bukankah ini sudah keterlaluan? Korondo Wei berkata dengan kesal. Pertama-tama, ini tempat kekuasaanku, jadi hanya ucapan aku yang berlaku. Kedua, kamu yang telah mengusik anggota aku dahulu. Kemudian, pintu kaca itu dihantam oleh tubuh pengal kamu. Jerry yang berkata dengan nada dingin. Kamu, 20 juta. Aku, 40 juta. Baik, akan aku kirim sekarang. Korondo Wei baru ingin berdebat, namun Jerry yang langsung meningkatkan biaya kompensasi. Ketika dia berdebat lagi, Jerry yang mengingatkannya lagi, dan akhirnya dia tidak berani bicara lagi, dan hanya dapat menerimanya. Ketika mendengar ucapan Korondo Wei, semua orang tercengang, apakah dia benar-benar dari keluarga Wei? Jerry yang tersenyum, jika kamu sejak awal menerimanya begitu saja, maka total kompensasinya tidak perlu lebih 30 juta lagi, namun kamu harus merasa terhormat, karena aku kamu menjadi lebih berharga. Ekspresi Korondo Wei terlihat sangat buruk, ucapan Jerry yang ini hampir saja membuatnya muntah darah. Meskipun dia seseorang yang kejam, namun dia sangatlah hati-hati,
sebelum mengetahui identitas seseorang, dia tidak akan bertindak gegabah. Cepat gesek kartu bank CEO Wei. Jerry yang tiba-tiba berteriak, seketika Lampard Lee terkejut, kemudian segera berkata, CEO Wei, sebelah sini. Di bawah pandangan semua orang, Korondo Wei ternyata benar-benar mengirimkan 40 juta, kemudian pergi dari sana dengan kesal. Mulai hari ini, kamu adalah manajer dari tempat permandian Sungai Kuning, kamu bertanggung jawab atas segalanya. Jerry yang tiba-tiba berkata pada Lampard Lee. Dia masih belum sepenuhnya sadar, namun dia sudah mendengarkan perintah baru Jerry yang padanya, seketika dia tercengang, beberapa saat kemudian baru berkata, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Saat ini dia merasa tersentuh dan penuh semangat, kemarin dia baru saja diangkat menjadi manajer lobi, namun saat ini dia diangkat lagi menjadi manajer umum. Dia mengerti, tadi pertaruhan dirinya benar, dan memang benar Jerry yang sedang mengujinya. Teringat semua yang terjadi tadi, dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi, dirinya tidak hanya mendorong Korondo Wei, tetapi ternyata juga berani memukuli pengawal dari keluarga Wei. Meskipun dirinya hampir saja mati terpukul oleh pengawal Wei, tetapi itu tidak terjadi. Jerry yang sudah tahu jelas kemampuannya tidak melampaui pengawal keluarga Wei, tetapi dia justru memerintahkannya pergi memukuli pengawal keluarga Wei, jadi sudah pasti dia tidak akan dalam masalah. Teringat tadi dirinya hampir saja menolak memukuli pengawal keluarga Wei, dia merasa sangat beruntung, jika tadi dia menolaknya, mungkin sekarang sudah keluar bukan? Memikirkan hal ini, dia memiliki kepercayaan penuh pada Jerry yang memiliki atasan seperti ini, ada alasan apa lagi untuk tidak setia padanya. Andre Wang dengan iri menatap Lampard Lee, dirinya sudah berusaha bertahun-tahun untuk memiliki posisi seperti sekarang, sedangkan Lampard Lee kemarin hanya seorang petugas keamanan saja, namun sekarang dia sudah menjadi manajer umum dari tempat permandian Sungai Kuning. Meskipun bukan apa-apa jika dibandingkan dengan City of King, tetapi dia tahu jelas, Lampard Lee dapat meningkat cepat dari seorang petugas keamanan. Alasannya karena dia memiliki sifat yang kuat, selama dia memiliki kemampuan, maka masa depannya pasti tidak akan terbatas. Bekerjalah dengan baik-baik. Jerry yang menepuk pundak Lampard Lee, kemudian pergi. Di waktu yang sama, setelah Korondo Wei pergi dari tempat permandian Sungai Kuning, dia segera menelepon seseorang, lalu dengan kesal berkata, cepat cari Boy Ding untuk aku. Selain itu, cepat selidiki seseorang untukku. Pemilik dari tempat permandian Sungai Kuning sebenarnya siapa? Korondo Wei sebagai pewaris keluarga Wei, sejak kapan dapat menerima penghinaan seperti hari ini? Jika bukan karena cemas dirinya mengusik tokoh besar, bagaimana mungkin dia menunduk kepada Jerry yang seperti ini? Namun ini bukan yang paling penting, yang membuatnya kesal adalah, keluarga Wei telah membantu Boy Ding begitu lama. Boy Ding juga tahu tempat permandian Sungai Kuning sangat penting bagi keluarga Wei, namun ternyata dia berani menjual tempat permandian Sungai Kuning keluar. Hanya saja, dia sudah akan kecewa, Boy Ding sudah pergi dari Jiangsu, dunia begitu besar, bagaimana mungkin keluarga Wei bisa mencari ke segala tempat. Masalah ini pasti tidak sesederhana ini. Dengan pengenalanku pada Boy Ding, dia tidak akan mungkin berani menjual tempat permandian Sungai Kuning, kecuali dia dipaksa. Korondo Wei segera memahami hal ini, namun tidak peduli apa alasannya, tindakan Boy Ding adalah pengkhianatan, jadi bagaimanapun dia harus ditemukan. Di sisi lain, Jerry yang juga pergi dari tempat permandian Sungai Kuning. Andre Wang sendiri yang mengendarai mobil, Charles Ma duduk di kursi samping pengemudi, sedangkan Jerry yang duduk di belakang sembari memejamkan kedua matanya. Tuan Yang, bagaimana jika kamu pergi bersembunyi dahulu? Bagaimanapun keluarga Wei adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, dan Korondo Wei adalah penerus keluarga Wei. Hari ini dia rugi begitu besar, dia pasti tidak akan tinggal diam. Andre Wang melihat sejak tadi Jerry yang terus memejamkan matanya, mengira dia sedang mengkhawatirkan keluarga Wei, sehingga dia berkata, bersembunyi, hanya keluarga Wei saja, apakah mereka pantas membuat aku bersembunyi? Jerry yang tiba-tiba membuka kedua matanya,
lalu tersenyum dingin, aku sedang tidak menemukan alasan yang tepat untuk mengusik keluarga Wei. Aku harap mereka lebih cepat melakukan tindakan. Dan di saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksanya dan ternyata nomor asing, jadi dia langsung memutuskannya. Namun ketika baru memutuskannya, ponselnya berdering lagi, dan tetap nomor asing tersebut bersambung.